Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Usul aja macam itu. Cuma ila saya Imam Muhammad Abdul Wasillah saya Ibrahim Muhammad Wajiri Wasillah saya Muhammad Nawawi Wasillah saya Muhammad Wasillah. Jamari Wasillah saya Sinar Fadani Wasillah ke Mas'udin Hanan Wasillah ke Ahmad Wasillah. Wasillah Syekh Abdul Rahman Wasillah Abdul Rahman. Wa furuhi Wasillah Wasillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasim amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kita masih di seputar sifat kalam. Kemarin belum selesai. Ternyata tidak sesuai dengan prediksi. Jadi kita putuskan untuk membaginya ke dua sesi insya Allah ya. Ini sesi terakhir berarti kan? Ya. Tentang sifat kalam itu. Amin. Semoga begitu. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya panjang ini. selesai ya. Link kirim dulu. Udah dikirim. Nah, di grup masjid. Sudah. MUI. Kompak itu tuh pakai baju hitam. Pengawal tuh. Pengawal ya. Cuma sampai di mana? Halaman 100. 100 ya. Iya, halaman 100. Sampai Bodi Fatfi. Oke, kutibat fi suhufin wa wudi'at fi. Oke, kemarin kita sudah bahas ini banyak poin kemarin sudah kita bahas itu ya. Terkait dengan sifat kalam ya. Pertama, beliau membantai kubu sebelah. 1, 2 yang dibantai itu ya. Bukan dibantai sih ya, menyampaikan ini sikap ilmiah dengan salah paham bahwa ketika berbicara tentang kalam antara kita dengan saudara kita yang Nasrani itu berbeda. Kita mau bagaimanapun dan siapapun orangnya tidak akan menganggap bahwa kalam Allah itu adalah Tuhan. Ininya itu ya intinya ya. Dengan segala hormat ya. Nah, dengan segala hormat kita kepada mereka, kita tidak akan memandang firman Allah itu sebagai Tuhan. Berbeda dengan saudara kita di Nasrani atau di Kristen di server sebelah. Kok kita waras? Loh, bahaya. Udah datang adu domba. Kemarin tidak masuk ya. Kita datang adu domba. Kemudian yang kedua terkait dengan poin sifat kalam ini adalah ketika beliau menyinggung kubu yang satu server itu kan cuman beda mazhab itu yakni Salafi Wahabi. Nah, saya pribadi itu nggak tahu, dalam arti begini, tidak pernah menemukan ya. Apakah mereka meyakini bahwa ketika memahami Quran sama dengan memahami kalam Allah? Dalam arti yang qadim itu ya. Sementara kemarin kan sudah kita bahas bahwa yang kita pahami itu adalah makna yang ditunjuk oleh lafaz tersebut.
makna yang ditunjuk oleh lafaz tersebut, dan itu bukan semuanya itu. Pasti itu tidak demikian. Nah, setidaknya ada 2 poin itulah yang penting yang perlu kita ingat. Oh, sama satu lagi ini, bahwa Allah tidak berbahasa Arab. Allah tidak berbahasa Arab. Terus Allah pakai bahasa apa? Pertanyaan itu keliru. Betul. Kenapa? Karena Allah itu zat yang qadim. Kalau dia itu qadim berarti yang ada padanya yakni sifat itu harus juga qadim. Segala sesuatu yang berlaku pada zat juga berlaku pada sifat. Artinya kalau zatnya qadim, sifatnya pasti qadim. Sementara bahasa itu tidak. Bahasa itu sesuatu yang hadis. Maka dengan demikian tidak mungkin Tuhan itu berbahasa Arab. Bahkan berbahasa gitu. Berbahasa itu. Istilah soalnya bahasa sendiri pasti tunduk pada hukum ruang waktu. Tapi itu kalau membahas masa lalu kan, yang biasa diimajinasikan itu kalau pas nanti kita di surga, pengen dong melihat Allah kayak Imam Syafi'i bilang kan, wah kalau nggak ngeliat Allah nanti di surga nggak mau aku ini kan. Itu ada beberapa permasalahan yang bisa dibahas. Beberapa diantaranya, apakah berarti Allah di surga? Satu, kan? Karena kalimatnya kan kita melihat Allah di surga. Kan Oh, berarti Allah di surga begitu. Kan ada asumsi seperti itu. Kemudian permasalahan yang kedua, apakah nanti di surga itu Allah berbahasa Arab? Itu tapi topik yang berbeda ya. Pasti janganlah ya, ngayal kayak gitu ya. Iya. Itu ada pembahasan tersendiri Ada itu, pembahasan tentang tersendiri. ru'yatullah, melihat Allah. Bagi ahlu sunnah mungkin saja melihat Allah. Bagi Mu'tazilah mustahil karena meniscayakan arah. Oke, kita ini skip dulu pembahasan yang begitu-begitu itu. Kita lanjut ke pembahasan ini, sifat kalam. Apa perlu dibahas kesimpulannya dulu. Fahasiluhu itu. Fahasiluhu anal alfat hadihi tadullu ala makna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana fi madadihi wa nuwarihi fid darin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahasiluhu, kesimpulannya, annal alfadhu hadihi tadullu ala makna. Bahwa lafaz Quran itu menunjukkan pada makna. Wa hadzal makna musawin lima yufhamu minal kalamil qadimil qaimi bidatihi ta'ala. Dan makna tersebut itu serupa dalam arti sepadan atau tidak bertentangan dengan apa yang dipahami dari kalam Allah yang qadim, yang melekat pada zatnya atau yang menetap pada zatnya. Fahris ala hadzal, di sini fahrus. Fahris ala hadzal farqi fa innahu yaghlatu fihi katsirun. Ya, bedakanlah 2 pemahaman ini karena banyak orang yang keliru. Wa yusamma kullun minasifatil qadimah wal alfat asyarifah Qur'anan wa kalamallah. Kemudian dinamai sifat yang qadim itu dan juga lafaz yang mulia itu sebagai Quran atau kalam Allah. Bisa disebut Quran, bisa disebut juga kalam Allah. Ala annal alfat asyarifah makhluqatun maktubatun fil lauhil mahfud. Hanya saja lafaz yang mulia, teks dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang diciptakan kemudian ditulis fi lauhil mahfud, di kotak yang tersembunyi. Kotak yang terjaga itu kan. Kalau terjaga berarti gimana? Enggak ada yang tahu. Papan nggak? Papan. Belumnya kotak seperti papan gitu ya. Ya pokoknya begitulah ya. Nazzala biha Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan ini maksudnya ya disampaikan sajalah itu kan. Disampaikan. Kita ambil makna yang netral saja itu kan. Kalau semisal Allah menurunkan Quran kepada malaikat Jibril, kemudian dari malaikat Jibril ke Nabi. Oh, berarti Allah di atas, jadi begitu. Nah, problemnya di situ lafaz atau kalimat menurunkan itu ya. Kalau menurunkan kan berarti dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Seolah-olah itu akan menggambarkan kepada masyarakat awam bahwa Allah ada di atas. Kemudian lafal Quran itu Allah turunkan ke malaikat Jibril. Istilah turunkan itu yang agak problem. Jadi pakai bahasa menurunkan ilmu nggak harus dari atas. Iya. Ya begitulah kadang orang kan memahami tekstualitasnya. Siapa orang itu? Ya siapa lagi?
Disinggung nggak ya? Oke, lanjut. Ba'da an nuzzilat fi lailatul qadr fi baitil izzah mahallun fi sama'id dunya. Setelah diturunkan di malam Lailatul Qadar di Baitul Izzah yang ia bertempat atau berada di langit dunia. Jadi Baitul Izzah itu ada di langit dunia. Kira-kira dari Allah ke Lauhul Mahfud ditulis di sana, kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril, tadi dihafal bahasanya Ustaz Bayu itu. Dihafal sama malaikat Jibril, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini di mana? Di langit dunia. Langit dunia itu apakah di awan yang biru-biru? Bukan. Bukan. Ada definisi yang tepat ya. Terkait awan atau langit itu apa? Dimensi? Ya, walaupun ada pendapat yang demikian itu kan masih pendapat, belum ada. Iya. Saya sendiri belum bisa memastikan langit itu yang mana. Kayak ini aja peristiwa Isra Mi'raj ke langit ke-7. Berarti langit itu ada 7 lapisan. Ternyata istilah 7 itu tidak menunjukkan makna sebenarnya. Menunjukkan sesuatu yang banyak. Itu 7 pemaknaan. Makanya ada istilah saya kutuk 7 turunan. Bukan berarti setelah 7 itu selesai. Selesai ya. Jadi Baitul Izzah itu ada di langit dunia. Kutibat fi suhufin wa wudi'at fi. Kemarin sampai di sana. Ditulis di lembaran, kemudian diletakkan di sana, disimpan di sana. Nah, ini terusannya. Kila dikatakan, ada satu pendapat. Nuzilat fi Baitil Izzah daf'atan wahidatan thumma nuzilat alaihi sallallahu alaihi wasallam fi asrina sanah. Pendapat yang pertama terkait dengan proses turunnya dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Jadi teman-teman rekan-rekan sekalian bisa membangun istana pikiran kira-kira begitu kan. Dari Allah, jadi jangan bayangkan Allah di atas, bukan. Dari Allah itu, kemudian ke Lauhul Mahfud, kemudian ke Baitul Izzah. Nah, yang dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, pendapat yang pertama mengatakan bahwa diturunkan daf'atan wahidatan, sekaligus. Summa nuzilat alaihi salatu wassalam fi asrina sanah. Kemudian diturunkan dari Baitul Izzah itu ke Nabi selama kurang lebih 20 tahun. Ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah ke Nabi itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 20 tahun. Jadi perbedaannya di sini adalah proses penyampaian dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad. Itu berapa lama? Kira-kira begitu. Kila juga dikatakan, ada pendapat yang lain, fi salasin wa isrin, 23 tahun. Dari Baitul Izzah ke Nabi. Wakila juga dikatakan, fi khamsin wa isrin, 25 tahun. Jadi ada 3 pendapat di sini. Berapa lama Quran itu diturunkan dari Baitul Izzah ke Nabi? Ada 3 pendapat. Ada yang katakan 20, ada yang katakan 23, ada yang katakan 25. Nah, kemudian wakila juga dikatakan kana yanzilu fi Baitil Izzah fi Lailatul Qadr bi qadri ma yunazzalu kulla sanatin. Dikatakan juga bahwa Quran itu diturunkan ke Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar itu yunazzalu kulla sanatin, setiap tahun gitu ya. Jadi kalau yang tadi 3 pendapat itu dari Baitul Izzah ke ini, dari Baitul Izzah ke siapa? Ke Nabi. Nah, sementara kila yang ini, kila kana yanzilu fi Baitul Izzah fi Lailatul Qadar bi qadri ma yunazzalu kulla sanatin, yang diturunkan setiap tahun itu adalah ini dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Jadi ingat prosesnya tadi itu kan, dari Allah, Lauhul Mahfud, Baitul Izzah, Nabi. Nah, yang tadi 20 tahun, 23 tahun, 25 tahun itu dari Baitul Izzah ke Nabi. Tapi kalau yang dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu nanti ada 2 pendapat. Ada yang katakan tadi daf'atan wahidatan sekaligus, ada yang katakan tidak sekaligus. Kira-kira begitu. Walam yanzil fi Baitil Izzah daf'atan wahidatan. Tidak turun ke Baitul Izzah itu sekaligus.
Jadi ada dua itu. Bisa dibuat sendirilah ininya, apa namanya, skemanya itu. Walladzi nuzila alaihi sallallahu alaihi wasallam al-lafdhu wal makna. Nah, ini dia. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa Quran itu turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-lafdhu wal makna, lafaz beserta maknanya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, wakila juga dikatakan nuzila alaihil makna fakot. Diturunkan Quran tersebut maknanya saja. Diingat skema tadi itu kan, dari Baitul Izzah ke Nabi selama berapa tahun? 20 tahun, ada yang katakan 23, ada yang katakan 25. Kemudian turunnya dari Baitul Izzah ke Nabi ini, yang turun apanya itu? Lafaz saja, makna saja, atau lafaz dan makna. Ah, di sini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan lafaz dan maknanya. Kemudian yang turun ke Nabi itu, pendapat yang kedua adalah makna fakot, maknanya saja. Nah, nanti dari pendapat yang kedua ini, yang turun maknanya saja, itu ada perbedaan lagi. Waqtalafa al-qailuna bihadza. Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Maksudnya tentang tentang Quran yang turun itu maknanya saja. Kalau yang turun maknanya saja, terus lafaz yang ada di Quran sekarang itu dari siapa? Berasal dari mana? Kira-kira begitu. Faqala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat, abbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam anil makna bi alfadi min indi. Bahwa lafaz tersebut itu diungkapkan dari Nabi, diungkapkan oleh Nabi dari makna tersebut dengan lafaz yang berasal darinya. Lafaz itu berasal dari Nabi. Gampangnya lafaz itu berarti dibuat oleh Nabi. Lafaznya itu dibuat oleh Nabi. Jadi kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu lafaz yang berasal dari Nabi. Itu dalam satu pendapat. Dalam satu pendapat. Wakila juga dikatakan alladzi abbara minha Jibrilu alaihi salam. Anha Jibrilu alaihi salam. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa lafaz tersebut itu diungkapkan oleh Nabi, oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu hanya membawa kira-kira maknanya saja, kemudian nanti diterjemahkan, ditransliterasi oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad. Berarti pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa lafal Al-Quran itu dibuat oleh malaikat Jibril yang kemudian diserahkan kepada Nabi Muhammad. Begitu. Pendapat yang kedua ya. Pendapat yang pertama, Nabi Muhammad sendiri yang membuat lafal-lafal dalam Al-Quran itu ya. Iya, betul. Ada terus dua yang benar yang mana? Yang benar. Yang benar wattahqiqu annaha nazalat lafdhan wa ma'nan. Yang betul itu adalah lafaz dan maknanya itu dari Allah, bukan dari malaikat Jibril ataupun dari Nabi Muhammad. Oke. Itu yang benar, itu yang benar. Kalau tidak benar berarti bukan ulama. Apanya itu? Atau gimana? Kok bilangnya benar bukan lebih benar dan benar? Karena begini, karena kalau diasumsikan nanti lafal itu dari Nabi Muhammad, lafal itu dari malaikat Jibril, ini sisi kewahyuannya tidak epik gitu. Iya, betul. Maksudnya gimana? Biar menutup celah itu enaknya memang pakai pendapat yang watahkik tadi. Iya, watahkik. Maksudnya gimana? Kalau udah ada yang tahkik, kenapa masih disebutkan tuh pendapat Pak Dukum? Oh, ini kejujuran ilmiah. Kejujuran ilmiah. Ibaratnya seberapa penting sih orang-orang tersebut dan siapa dia? Yang jelas ini, yang jelas kayaknya ada. Langsung Mu'tazilah atau ulama juga gitu dari kalangan aswaja. Untuk spesifiknya dari siapa, saya kurang tahu. Belum muncul lah ya. Belum muncul. Tapi yang jelas ini, yang jelas pendapat-pendapat seperti ini kebanyakan muncul malah dari kalangan akademisi. Istirodi. Artinya ini bukan dari orang awam, itu maksudnya. Oh, sekedar mengira-ngirakan. Boleh jadi iya atau kalau Anda berpikir seperti ini, maka celahnya seperti ini. Boleh jadi begitu, Sini Pak Duhum loh, yuk. Kadang kan ini, Pak Duhum kan boleh jadi yang pendapat kan yang keliru kan. Ini biasanya agak problematik kan, kalau disembunyikan namanya. Seolah-olah begini, seolah-olah dapat kabar tersebut, benar enggak ya dari itu ya, benar enggak ya dari orang itu.
Sudah tulis berdasarkan pendapat, langsung begitu akhirnya. Kamu tidak bisa memastikan siapa orangnya. Tapi yang jelas ada pendapat Yang begitu. jelas ada yang berpendapat seperti itu. Dan kalaupun nggak ada, apa ya, persoalan-persoalan begitu itu perlu kita jawab. Kalaupun nggak ada itu, kalaupun nggak ada, untuk menunjukkan bahwa argumentasi yang dibangun dalam ilmu akidah itu tanpa celah, anti bocor. Oh iya betul, anti bocor iya. Betul. Tanpa celah kan netes berarti kan, kalau bocor kan merembes itu, rembes pun nggak ada itu, maksudnya begitu. Nah, iya. Tapi bukan anti kerut. bukan. Anti kerut, anti bocor. Itu dia. Jadi yang betul itu adalah Quran itu berasal dari Allah, lafdhon wa maknan. Lafdhon wa maknan. Ada waktu itu pernah teman bertanya, apa perlu disebutkan? Soalnya kepada si Fulan ini agak jengkel secara ilmiah saya. Tapi secara pribadi tidak, itu. Inisial saja, inisial. Misalnya M. Kata beliau waktu itu bilang ke saya begini. Akhirannya siapa namanya? Akhirannya. Ip. Tengahnya. Inisial tengahnya. Oh, itu ketahuan namanya. Itu ketahuan. Kata beliau itu begini. Kalau lafadz Quran yang berbahasa Arab itu dari Allah, ya kan berarti Allah berbahasa Arab begitu. Kacau ya. Kacau begitu. Bukan begitu. Seolah-olah Allah itu nggak nemu cara lain untuk menurunkan lafadz tanpa berkonsekuensi pada dia yang berbahasa Arab. Seolah-olah itu begitu. Kalau kalimat itu susah, diputar lagi. Diputar lagi lah. Ini saya ada ini juga tadi. Saya pinjam mic. Oh iya. Namanya Muid. Jelas ini bukan satu kebetulan. Tadi saya ngajar kitab Safinatun Najah ya. Lalu saya membaca sarahnya, yakni Kasifatus Saja karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kemudian ini ada di pasal surutul Fatihah asharotun. Ya, ini syarat sahnya Fatihah ada 10. Kemudian di bagian pembahasan tentang mura'atu hurufiha atau menjaga huruf-hurufnya Fatihah tersebut, ada penjelasan yang saya kira cukup menarik dan pasti bukan kebetulan berkaitan dengan pembahasan kita di ilmu kalam ini. Seolah-olah Allah memberikan semacam arahan, ini nanti sebutkan. Nah, seolah begitu dalam pembahasan ini. Nah, menarik. Wahia. Langsung saya simpulkan saja lah ya. Di sini dikatakan bahwa dalam surah Fatihah itu kalau kita hitung semua hurufnya dalam surat Fatihah itu ada 138 huruf. Kalau huruf-huruf yang bertasdid itu kita hitung 2 hurufnya, kan tasdid ini kan sebenarnya ada 2 huruf. Misalnya Ar-Rahman itu ro yang ada tasdidnya. Berarti sebenarnya huruf ro itu ada 2, ro mati dengan ro hidup. Kalau dikeluarkan menjadi 2 huruf ro-nya, kira-kira begitu, atau huruf-huruf yang bertasdid itu. Nah, kalau tidak dikeluarkan huruf yang bertasdid itu, maka ada 138 huruf. Tapi kalau dikeluarkan yang bertasdid itu, maka ada 156 huruf. Nah, dari semua huruf itu, huruf-huruf yang tidak diulang dalam surat Fatihah itu ada 22 huruf. Misalnya tidak diulang tuh begini. Contoh yang diulang ya, kayak bismillah gitu kan. Bismi, ba, sin, mim. Mim ini kan diulang. Contohnya bismillahirrahman, ada mim tuh. Ar-Rahman ada huruf mim. Berarti huruf mim diulang. Ar-Rahim ada mim lagi diulang di situ kan. Syekh Nawawi kan ya? Iya, Syekh Nawawi. Nah, itu huruf yang tidak diulang dalam surah Al-Fatihah itu ada 22 huruf. Yang mana 22 huruf ini itu mengindikasikan lamanya diturunkan Al-Quran mulai dari awal sampai akhir. Jadi 22 tahun. Kalau ini dikatakan tadi 23 ya. 23. Mungkin ini yang dimaksud dalam hitungan Masehi atau Hijriyah lah, sehingga ada perbedaan pendapat ini. Yang pasti kalau di Syekh Nawawi mengatakan ketika kita jumlah surat Fatihah itu huruf-hurufnya yang tidak diulang itu ada 22 huruf. Yang mana 22 huruf ini mengindikasikan atau menunjukkan 22 tahun turunnya Al-Quran. Itu catatan pertama. Kemudian catatan yang kedua yang tidak kalah menarik adalah
Al-Quran itu awal hurufnya secara urutan tertibnya itu huruf ba, bismillah kan, dari bismillah surat Fatihah. Karena bismillah dalam madhab Syafi'i termasuk bagian daripada ayat dari surat Al-Fatihah. Kana makana kata Bismillah. Oke, tapi saya tidak membahas itunya. Oh, iya. Maksudnya ayat pertama atau huruf pertama dari Al-Quran adalah ba hurufnya. Sedangkan huruf terakhir dari Al-Quran adalah di surah An-Nas, minal jinnati wan nas, huruf terakhir adalah sin. Jadi ba dan sin gitu ya. Huruf ba bismillah di awal Al-Qur'an yakni di surah Fatihah, kemudian sin huruf terakhir di surah An-Nas. Itu ada huruf ba dengan sin, berarti kan ba-nya awal huruf, sin-nya akhir huruf. Yang mana ba dengan sin dalam bahasa Arab disebut dibaca bas, kan begitu ya, bas, cukup kan begitu kan, cukup lah. Jadi kemudian kalau kita kaitkan dengan Al-Qur'an, jadi ada di surat Al-An'am ayat ke-38, seolah-olah Allah itu memberikan isyarah bahwa bas ma faratna fil kitabi min syai'. Nah, tidak kami lupakan, tidak ada satupun yang kami lupakan dari kitabnya Allah ini. Artinya tidak ada satu huruf pun yang tertinggal di Lauhul Mahfud ataupun Baitul Izzah yang sudah diturunkan semua kepada Nabi Muhammad. Iya, jadi bas itu cukup lah. Nah, bas ini ba huruf awal dalam Quran dan sin huruf terakhir di Quran. Itu kalau dihitung dalam hitungan abjadun hawazun itu. Nah, ba ya ba itu jumlahnya 2, sin itu jumlahnya 6. Jadi kalau dijumlah jadi 62. 62 ini usia Nabi Muhammad SAW dalam hitungan Masehinya. Wah, jadi dengan melihat betapa presisinya huruf-huruf yang digunakan di dalam Al-Quran, itu meyakinkan kita bahwa ini bukan karangan seorang manusia. Artinya lafal itu bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kira sangat keren sekali ya, untuk menambah sedikit wawasan lah, sehingga kita tahu bahwa Al-Quran ini ternyata luar biasa sekali setelah mengkaji maknanya baik dari tafsir ataupun dari kitab-kitab seperti ini. Beda cerita ya. Bukan dari broadcast WA, bukan dari Meta AI di WhatsApp, bukan. Ini dari kitab Kasifatus Saja, teman-teman bisa cek di pasal suratul Fatihah. Nah, ini sangat menarik sekali. Berbeda ceritanya kalau kita hanya membaca Quran bermodalkan terjemah. Lalu karena modal terjemah tersebut, lantas orang itu bilang, betapa luar biasanya Al-Quran. Itu menurut saya bohong. Gimana ya? Memuji sesuatu yang dia sendiri nggak paham. Dia sendiri nggak paham. Jadi kita bisa tahu keindahan, kemudian akurasi, kemudian ketepatan bahasa Quran itu justru dengan mengkaji tafsir-tafsirnya. Kalau dari terjemahannya itu tidak nyampe ke level keindahan bahasa Al-Quran. Bahkan dalam kalau kita hanya mengandalkan terjemah, memang ada beberapa terjemahan yang tidak menemukan padanan maknanya. Kayak yang sering kita sampaikan juga kayak kata kholako, kemudian bada'a, kholikus samawati wal ard atau badi'us samawati wal ard. Itu terjemahannya di Quran pencipta langit dan bumi. Baik pakai kholiku ataupun badi'u, sama-sama diterjemahkan sebagai pencipta. Cuman apa bedanya pakai kata kholako dengan bada'a itu? Nah, ternyata itu ada maknanya tersendiri. Kalau pakai kholako berarti itu ada proses penciptaan yang mengindikasikan atau menekankan sisi prosesnya kalau pakai kholako, sementara kalau pakai badi'us samawati wal ard, pakai bada'a, itu menunjukkan sisi kreativitas Allah. Jadi Allah pencipta sesuatu yang kreatif, yang mana yang diciptakan adalah langit dan bumi. Yang mana langit dan bumi, nah itu dia, dari kata badi'us samawati wal ard ini kan dari kata bada'a. Bada'a ini satu akar kata dengan bid'atun, yang secara bahasa artinya kreatif sebenarnya. Jadi kalau Allah menyebut dirinya badi', itu sebenarnya maha bid'ah sebenarnya. Tapi pasti Wahabi kaget dengar berita yang seperti ini. Padahal bid'ah secara harfiah artinya adalah kreatif. Jadi badi' yang maha kreatif, atau bahasa lainnya ya maha bid'ah, itulah. Bid'ah bukan dalam arti yang negatif. Kan Wahabi aja yang ngartikan bid'ah itu negatif. Kan? Itu tambahan sedikit dari saya barangkali. Ada tambahan? Belum. Oh, belum ya. Oke, kita lanjut karena panjang ini.
Wabil jumlah kesimpulannya, fasifatul qaimatu bidzatihi ta'ala qaimatun laisat biharfin wala sautin. Diulang lagi sama beliau. Jadi karakter dari kitab Kifayah adalah beliau selalu membuat pengulangan-pengulangan. Bukan dalam arti yang negatif, justru malah ini positif. Biar kita kemudian terdistract kembali dengan pembahasan sebelumnya. Terdistract ya apa ya? Dijelas pokoknya lah. Saya tahu bahasa-bahasa begitu itu dari istri saya itu. Sebagai mungkin sudah ini sebagai. Kalau ini juga sebagai. Oh hidup sebagai. Hijau. Wah, ini. Merah. Apa? Itu. Palestina ada merahnya. Oke, Oke, wabil jumlah kesimpulannya adalah fasifatul qaimatu bidzatihi ta'ala qaimatun laisat biharfin wala sautin. Bahwa sifat yang menetap pada zat Allah yang qadim ialah tidak berupa huruf juga tidak berupa suara. Wastaskala al-mu'tazilah wujuda kalamin min ghairi hurufin. Orang-orang Mu'tazilah ini protes lah kira-kira begitu. Mana ada kalam yang tidak berupa suara, yang tidak berupa huruf. Kalamin min ghairi huruf. Fa ajaba ahlus sunnah. Kemudian ahlus sunnah datang memberikan jawaban. Fa inna haditsan nafs kalamun yatakallamu bihi as-shakhsu fi nafsihi min ghairi harfin wala sautin. Ulama kita dari kalangan ahlus sunnah itu memberikan jawaban begini, bahwa ada kalam yang tidak berupa huruf, tidak berupa suara, yakni seperti haditsan nafs, kalam hati. Saya mau bilang pernyataan hati atau kata hati, kata kan berarti huruf, berarti begitu nanti itu. Kalam hati. Ada nggak terjemah lain? Ya, ucapan hati aja. Ucapan hati. Besitan hati. Besitan hati, betul itu. Cerdas beliau. dalam hal itu ini Ustadz Bayu luar biasa ya. Wah. Apa pengaruh dari ini? Oh ya, gorengan mana gorengan? Gorengan. Iya. Jadi harus makan gorengan selain ini saya. Oke, besitan hati. Kalamun yatakallamu bihi saksu fi nafsihi min ghairi harfin wala sautin. Pernyataan yang disampaikan oleh seseorang fi nafsihi dalam dirinya min ghairi harfin wala sautin, tanpa huruf, tanpa suara. Nah, itu ada kata Ahlus Sunnah. Ada kok kalam yang tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Apa itu? Besitan hati. Tapi kemudian jangan bayangkan kayak di film-film itu ya. Telah kuracuni minuman itu. Kayak di film apa dulu itu? Fall in Love itu ya. Di akhir-akhir film itu. Bukan seperti itu maksudnya. Faqad wajada kalamun min ghairi harfin wala sautin. Nah, berarti kan dengan begitu ada nih kalam yang tanpa suara, tanpa huruf. Walaysa muradu ahli sunnah. Tapi catatannya, yang dimaksud oleh para ulama ahlu sunnah dalam menjelaskan hal tadi, hadisun nafs tadi itu, tasbiha kalamihi ta'ala bihadisin nafs. Tidak bermaksud untuk menyamakan antara kalam Allah dengan besitan hati dari seorang manusia. Lianna kalamahu ta'ala qadimun wa hadisun nafs hadisun. Karena kalamnya Allah itu qadim, tidak bermula, sementara besitan hati itu bermula, ada awalan, ada akhiran. Bal muraduhum ar-raddu 'alal mu'tazilah fi qaulihim la yujadu kalamun fi ghairi harfin wala sautin. Jawaban seperti itu, min ghairi harfin wala sautin. Jawaban hal itu, jawaban dari Ahlus Sunnah itu untuk menunjukkan penolakan di satu sisi, kemudian untuk menunjukkan bahwa ada loh kalam yang tidak berupa suara, juga tidak berupa lafaz. Apa itu? Besitan hati. Tidak usah jauh-jauh ke Allah ya. Sebenarnya kita pun bisa berkalam, bukan huruf, bukan suara. Bukan suara gitu itu kan. Oke. Bahkan ada yang menarik nih kalau kita buka sedikit kitab Tijanud Darawi. Iya, gimana itu? Beliau itu merinci, ini juga menegaskan kepada orang-orang. Dulu itu saya pernah
dengar cerita bahwa salah satu model wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad itu kadang berupa suara lonceng, kadang berupa kayak suara-suara lebah gitu. Iya. Ada sih. Benar. Dawin Nahli. Yang seperti itu. Nah, di sini dirincikan oleh Syekh Nawawi juga bin Umar Al-Bantani dalam kitab Tijanul Daruri ya. Yang mana ini merupakan syarah dari kitab Ar-Risalah Al-Bajuri. Dalam pembahasan sifat kalam di situ beliau merinci dari model suara itu dari apa sih? Model suara itu berbagai macam. Di sini dikatakan falaisa bisautin yahdutsu min silali hawain aw istikaki ajsamin wala biharfin yang qati ubinti baki syafatin aw taharruki lisanin. Nah, beliau menegaskan bahwa kalamnya Allah itu bukan berupa suara dengan model apapun. Baik itu yang dihasilkan dari rambatan suara ya, dari rambatan suara misalnya salah satu alasan kenapa suara itu bisa terdengar kan karena dia bisa merambat di udara kan. Sehingga ketika kita ada di ruangan hampa udara seperti di luar angkasa, kenapa? Angin kayak cerita itu. Sehingga ketika kita ada di ruangan hampa udara seperti di luar angkasa misalnya, itu kita tidak bisa ngomong. Kalau dibuka helm itu misalnya, itu tidak bisa ngomong, tidak ada suara yang bisa kita dengar. Ataupun benturan benda padat. Jadi benda padat ketika berbentur itu ada suara juga. Nah, misalnya gitu. Atau lonceng kan antara permukaan pinggirnya dengan yang pentol tengahnya pentol ya biasanya. Pentol kan ada pentolnya kan yang diginikan biasanya itu ada apa bahasanya ya? Jangan kemana-mana ini. Ya kan itu kan ada benturan itu sehingga menghasilkan suara. Dan juga bahkan bukan pula berupa huruf yang bisa terputus karena mulut tertutup atau lisan yang bergerak. Nah, kalau suara dari mulut itu kan tidak hanya karena dorongan pita suara, tapi juga dari terbukanya mulut sehingga keluar nah, kayak begitulah contohnya ya teman-teman. Ya, kalau hanya sekedar ada dorongan dari pita suara tapi mulut tidak terbuka, begitu kan jadinya. Tidak jelas dia mau ngomong apa. Tapi kalau mulut sudah terbuka, maka terhasilkanlah suara dan bahasa yang bisa kita pahami dengan terbuka dan tertutupnya mulut itu. Nah, kalamnya Allah tidak seperti itu semua. Jadi apapun model komunikasi dari seorang makhluk atau makhluk apapun itu, pasti kalamnya Allah tidak seperti itu. Tapi secara garis besar, kalamnya Allah itu bukan berupa huruf ataupun suara. Agak sulit tapi menerima ini bagi mereka-mereka yang baru ngapal af'al. Jadi di af'al itu kan takallama ya takalamu takaluman berbicara. Kalau berbicara pakai mulut. Jadi untuk menggeneralkan kalam itu ke berbagai macam jenis komunikasi emang harus perlu proses. Iya, harus proses. Dan harus menurunkan ego. Iya, seperti itu. Ya, karena kan itu ketika menghafal dalam sorof itu misalnya itu kan konteksnya kan tentu saja bahasa Arab kan, gramatika bahasa Arab. Jadi konteksnya memang bahasa manusia. Ya kalam di situ diartikan ucapan dengan mulut ya betul-betul saja. Karena konteks sejak kita belajar ilmu nahwu ataupun sorof sudah jelas bahwa itu adalah tata bahasa Arab. Jangan kemudian waktu itu saya pernah tahu Gus ini Nora Burhanuddin waktu itu. Ketika berdebat dengan siapa? Dadan Lesmana. Iya, Pak Dadan Lesmana waktu itu. Kok kita sebut nama mereka itu? Kemudian ada yang komen, ada yang mengkomentari di live streamingnya itu, mengomentari Gus Nora itu. Padahal loh dalam kitab yang ada di pesantren itu jelas bahwa kalam itu harus berupa huruf hijaiyah. Oh iya. Dalilnya adalah al-kalamu wal kacau ini kata saya. Padahal al-kalamu wal lafdzul murakkabu itu adalah kalam dalam versi tata bahasa Arab. Iya. Itu bahasa manusia memang. Aduh, kacau ini. Sedangkan kalam dalam ilmu kalam ini kalamnya Allah, bukan kalam dalam versi manusia. Iya. Netizen tadi itu sedang menggarami lautan. Enggak tahu Gus Nora. Iya, makanya perlu definisi yang jelas dulu dalam diskusi ataupun perdebatan. Penting kita mendudukkan definisi, bukan begitu Mas Logikawin. Dulu logikawan, sekarang logikawin. Sekarang logikawin. Logi dulu. Berarti
Sorry. Enggak kena. Enggak, beliau masih logikawan kan kawan. Oh iya, Masih berkawan. Masih berkawan. Belum logikawan. Padahal jauh kok bisa. Bisa ke sana itu ya. Sorry. Berarti lagu angin ya sesuai dengan fisika dan ilmu kalam. Gimana tuh? Lagu tadi itu angin begitu. Dengarlah. Bisikan, iya kalau bisikan nggak mungkin terdengar tanpa kemudian diperantarai oleh angin. Itu namanya Sesuai dengan fisika. personifikasi. Oh iya. Sesuai dengan fisika, sesuai Bayu dengan berusaha kabur sihir. dari Itu materi dimakan. topik tadi. Aduh, ya Allah. Majas Alhamdulillah. istiarah. Sampai mana tadi ini? Sampai Angin. Oh, maksud dari ahlu sunnah itu Iya. bukan dalam rangka menyamakan kalam Allah dengan makhluk, bukan. Karena tadi itu kalamnya Allah itu qadim, sementara kalamnya makhluk itu hadis. Kemudian di sisi lain yang ingin ditunjukkan oleh ulama ahlu sunnah itu adalah bahwa ada loh kalam yang tidak berupa suara dan tidak berupa huruf. Nah, lanjut ini wad dalil ini. Kesimpulannya berarti tidak boleh kita bilang Allah itu punya besitan hati. bahaya. Iya, tidak boleh kan? Bahaya. Nah, Kalaupun misalnya ada maksud tersendiri yang baik dari kalimat itu, kita perlu melegitimasinya melalui syariat. Bentar, saya masuk sedikit. Oh Saya iya. masuk sedikit. Nanti saya lanjutkan itu. Tadi kan diartikan hadisun nafas sebagai besitan hati ya. Iya. Sebenarnya itu salah satu makna saja sebenarnya. Kan hadis apa ya? Hadis ini kan ucapan. An-nafas sendiri yang sebenarnya. Dalam konteks manusia, hadisun nafas disebut sebagai besitan hati. Sebenarnya yang dimaksud dengan hadisun nafas itu adalah kalam yang ada pada dirinya. Iya. Yang ada pada dirinya. Ketika saya berkalam nih, saya dengan cara dorongan pita suara yang keluar melalui mulut, misalnya. Kalau saya ngomong seperti ini kan suara saya terlepas keluar gitu kan, bukan terlepas dalam arti sifat kalamnya keluar, bukan. Ada suara yang keluar. Sedangkan kalau di dalam pikiran saya berbicara dalam pikiran saya atau dalam hati saya, kalamnya ini kan tetap pada diri saya. Itu yang disebut kalamun nafas. Sehingga nanti ada istilah, ada kalamnya Allah itu kalam lafzi, ada kalam nafsi. Kalam lafzinya Allah yang berupa Al-Quran yang sudah termaktub itu dalam mushaf ataupun kitabul Quran. Sementara hadithun nafas adalah sifat kalamnya Allah yang qodimatun qaimatun bidzati ta'ala itu. Jadi pada dasarnya hadithun nafas, hadis itu ucapan ya. Kemudian an-nafas berarti pada dirinya, begitulah kira-kira. Sehingga kalau dalam konteks manusia yang kita bicarakan hadithun nafas artinya besitan hati. Sementara untuk Allah ya maksudnya adalah kalam yang ada pada dirinya Allah sendiri. Atau yang qaimah bidzatihi ta'ala. makanya yang lebih viral itu istilahnya kalam nafsi. Kalau untuk Allah. Oh iya, kalam nafsi. Nah, ini kan fi Bukan syakhsi. hadithun nafas ya. Sorry. Kalau Salah ini saya. ya kalam bihi syakhsu kan memang hadis nafsi bisa. Oke. Ya, lebih tepat kalamun nafas. Mohon maaf teman-teman tadi salah ucap saya. Agak fatal tuh soalnya kalau disebut sebagai hadithun nafas kalau untuk Allah ya. Kalau untuk manusia ya memang hadithun nafas. Kalau untuk Allah kalam nafsi, ada kalam lafzi. Lanjut. Wad dalil. Belum ke situ. Misalnya diterjemahkan besitan hati, berarti Allah punya besitan hati. Gitu kan. Itu agak problem di makna juga di lafaz. Kalaupun memang ada pemaknaan yang berbeda dengan tujuan yang baik misalnya, atau dengan pemaknaan yang baik, problem selanjutnya itu ada pada penggunaan istilah. Karena misalnya di kitab tahafudz itu kan salah satu yang dibahas atau yang dipersoalkan itu adalah persoalan penggunaan lafaz. Dibolehkan nggak penggunaan lafaz begitu itu disandarkan kepada Allah? Itu nanti legitimasinya di syariat. Kayak para filsuf kan menyebut Allah dengan jauhar itu, dengan substansi itu. Pertanyaannya, syariat melegitimasi sebutan itu atau tidak? Jadi tidak boleh asal menyebut ya kepada Iya, Allah itu. betul. Harus ada legitimasi Syariat. Itu saja sih informasinya. Sebelum masuk ke dalil barangkali dibahas dulu kah ta'alluqnya itu. Atau dalil dulu saja, baru ta'alluq. Di sini ada taluknya. Oh iya, ada. Dalil dulu baru ta'alluq gitu. Wa dalilu wujubil kalam lahu ta'ala qauluhu ta'ala. Dalil
wajibnya sifat kalam bagi Allah ialah seperti firman dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kallamallahu Musa taklima. Kalau dengar ayat ini saya ingat cerita ini, temannya Yai Dofir itu. Namanya Musa Taklima. Dia sama teman-temannya dipanggil Motak. Motak Motak itu kera, monyet itu. Bukan ketek. Iya, ketek itu. Namanya Musa Taklima. Bagus itu. Dari Quran ya. Kurang ajar temennya. Dipanggil Motak. Maka lamallahu Musa Taklima. Nah, itu dalilnya. Nah, ini baru apa namanya? Oh, sama ini juga dalil, mumpung saya ingat, dalil bahwa yang diturunkan oleh Allah itu adalah lafdzun wa makna. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Oh ya, ada legitimasi Nakalnya nakalnya itu ada. Legitimasi aklinya itu kalau memang Quran itu diturunkan maknanya saja. Terus apa yang dimaksud Arabian? Yang dimaksud Arabian itu apa? Kemudian bagaimana cara kita membedakan antara Quran dengan hadis qudsi? Oh iya. Sementara kan dua itu disebut dua kalau ada perbedaan di situ. Ya. Kita nggak mungkin kemudian menyebut sesuatu itu menjadi dua tanpa ada perbedaan di dalamnya. Seolah-olah Quran dengan hadis qudsi ini apa bedanya? Iya. Kalau secara pengertian sama, loh bukan dua dong berarti. Dua. Berarti satu. Berarti Quran adalah hadis qudsi adalah Quran. Seolah begitu ya. Jadi harus ada perbedaan definisi yang jelas. Dan itu bertentangan dengan prinsip identitas. Oke. Prinsip rasional itu. Kalau kalam qudsi. Enggak, tidak bisa sebenarnya. Tadi saya mau nyampaikan ini juga hadis ini. Hadis nafas tadi. Kenapa kok fatal? Tadi mohon maaf saya menyebutkan hadis nafas. Karena penyebutan hadis sendiri ini agak unik. Jadi untuk Quran disebut sebagai kalam ya. Sedangkan firman Tuhan juga tapi yang turun kepada Nabi hanya maknanya dan lafalnya diucapkan oleh Nabi disebut sebagai hadis. Disebut sebagai hadis. Kenapa kok hadis disebut hadis? Karena hadis ini dari huruf ha, dal dan ta yang bisa yang isim fa'ilnya adalah hadisun atau hadisun. Ini kan merujuk pada sesuatu yang awalnya tidak ada, kemudian ada. Kan itu kan dalam pengertian ilmu kalam kan? Sesuatu yang disebut hadis atau baru itu awalnya tidak ada, lalu kemudian ada. Seolah-olah satu. Ketika itu disebut sebagai hadis, untuk menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu pernah tidak ada, lalu sekarang ada, dan yang seperti itu bukanlah karakter kalamnya Allah. Betul. Nah, untuk menegaskan itu, sehingga hadis qudsi, sekalipun qudsi itu tetap disebut sebagai hadis karena lafalnya dari Nabi Muhammad. Dan itu bukan bukan bagian dari kalam Allah yang qadim itu. Agak menarik nih. Sedangkan Quran disebut sebagai Quran ya, firman Allah dari yang ada dalam Quran itu disebut Quran. Kudus. Ya, kudus atau kursi untuk menegaskan bahwa apa yang diucapkan Nabi itu secara makna bukan dari beliau tapi dari Allah. Roh Kudus. Kacau. Wah, minjam itu berarti, minjam istilah Roh Kudus. Oke, lanjut ya. Faqad athbata li nafsihi kalaman. Dalam ayat tersebut ya Allah dalam ayat tersebut itu menunjukkan bahwa pada diri Allah itu terdapat kalam. Ya, Allah telah menetapkan pada diri Sifat kalam. Oke, kemudian wal kalamu yata'allaqu bima yata'allaqu bihi al ilmu minal wajib wal jaiz wal mustahil. Nah, sifat kalam ini juga punya ta'alluq. Jadi dari sifat ma'ani semuanya yang ada 7 itu, yang tidak berta'alluq itu hanya sifat hayat. Ayat. Oh, hayat ya, betul, hayat. Bukan ayang, terbayu bukan. Jauh ya. Nah, sifat kalam ini memiliki ta'alluq. Ta'alluqnya itu adalah sebagaimana sifat ilmu, yakni terhadap segala sesuatu yang wajib, yang jaiz dan yang mustahil. Jadi agak unik. Kenapa dari sifat ma'ani itu yang objek ta'alluqnya lengkap itu sifat kalam dan sifat ilmu. Ya. Itu kayaknya perlu dicari itu.
Menarik kayak. Menarik, ya. Sementara yang lain kan kudrah irodah hadis jais itu kan. Ya. Objek ta'alluqnya itu. Kemudian kudrah irodah ilmu itu semuanya. Hayat tidak bertakluk, sama basar itu wajib sama jais. Ya. Kemudian yang kalam ini semuanya. Nah, kok bisa begitu? Apakah ada makna yang tersirat itu? Yang perlu kita cari. Itu unik itu. Lakin ta'alluqul ilm biha ta'alluqu inkisyafin. Tetapi ta'alluqnya sifat ilmu, tadi kan objek ta'alluqnya sama, wajib, mustahil, jaiz. Tetapi sifat ilmu itu ta'alluqnya itu ta'alluq inkisyaf. Bimakna annaha munkasyifatun lahu ta'ala bi ilmihi. Bahwa segala sesuatu yang wajib, mustahil dan jaiz itu tersingkap oleh Allah dengan ilmunya. Artinya jelas bagi Allah segala sesuatu yang wajib, mustahil dan jaiz. Wa ta'alluqul kalam biha ta'alluq dalalah. Sementara ta'alluq sifat kalam adalah ta'alluq dalalah. Yang betul dalalah atau dilalah, Ustaz Bayu? Lebih tepatnya. Boleh Dua-duanya. dalalah Dilalah boleh. Bimakna annahu law kusyifa annal hijab wa sami'nal kalam al-qadim la fahimnaha minhu. Dengan makna yang dimaksud dengan ta'alluq dilalah itu adalah kalau misalnya hijab kita, penghalang kita, tirai kita terbuka, wa sami'nal kalam al-qadim. Kita bisa mendengar kalam Allah yang qadim, la fahimnaha minhu. Maka kami bisa memahami hal itu. Ustaz Bayu tadi ketawa, saya curiga. Kenapa? Kenapa Ustaz Bayu? sejak kapan kita punya hijab ya? Oh, hijab. Tadi ketika saya bilang begitu Ashraf langsung begini. Ketika gua kira Fauzi, ternyata Fauzi. buka dulu toh. Ternyata berkumis ya dan berjenggot. Aduh. Nah, itu yang dimaksud dengan ta'alluq dilalah. Atau misalnya firman-firman Allah itu menunjukkan akan sesuatu, kira-kira begitu. Jadi yang kita pahami dari kalamnya Allah itu betul-betul kalamnya Allah atau hanya dilalahnya saja? Kalam Allah itu maksudnya yang qadim. Yang qadim, yang ada pada zatnya Allah, kalamun nafas. Tidak. Oh, tidak ya? Tidak begitu. Oke. Nah, kapan kita bisa memahaminya? Lau kusyifa annal hijab. Kalau kerudungnya dibuka, Kalau hidupnya dibuka hijabnya dibuka, kita akan mendengar kalamnya. dan juga akan paham. Mendengar berarti kan suara, bukan dulu. Oke, mungkin Rata nggak sih kebahagiaan kusyifa anal hijab nih kalau udah masuk surga itu rata nggak? Ratanya maksudnya gimana? Siapapun yang masuk surga pasti kusyifa. Tidak. Saya pernah dengar entah ceramahnya. Beda derajat berarti masih beda jelas. derajat itu. Jadi orang-orang yang di surga, kita ini, amin ya Allah, Amin ya Allah. akan menikmati anugerah-anugerah dengan level yang berbeda. Tergantung kecenderungan kita, kebahagiaan itu kita raih dengan apa. Misalnya, oh saya bahagia dengan harta, maka nanti dia akan bahagia dengan harta di mana, di surga. Oh bahagia dengan misalnya, mohon maaf selangkangan, ya dia itu yang apa nikmat apa ya, nikmat terbaik. Bidadari itu ya. Iya, bidadari dan seterusnya. Nikmat terbaik yang dirasakan yaitu. Tapi untuk level-level para nabi, para rasul, para ulama tentunya itu kan. Semoga kita juga termasuk. Iya. Karena kan kita pegang sarungnya ulama kan. Iya. Kalau udah sering bahas ini ru'yatullah, masa Oh iya. tetap nggak lihat juga? Nikmat yang betul-betul luar biasa itu adalah ketika menyaksikan Allah. Iya. Saya punya ilustrasi lah barangkali ya. Kalau boleh disebutkan ilustrasi, kalau tidak bisa ya tinggal terasinya aja. Imajinasi. Jadi seolah-olah begini, kalau kita masuk ke surga itu, ada sebagian orang memang berharap surganya aja, tempatnya berarti. Sedangkan para ulama tentu yang sangat diinginkan adalah satu, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad ya. Kemudian yang kedua bisa memandang Allah. Mode tasawuf. Enggak serius, ini saya membayangkan begitu. Saya cari analogi yang pas supaya saya dapat rasanya gitu loh. Maksudnya ini wahnya di mana gitu. Lalu saya membayangkan begini, kalau kita ini sudah jatuh cinta kepada seseorang, Istri. Oh, udah sering. kita jatuh cinta, senang dengan seseorang itu,
pasti kita itu selalu berharap ingin bertemu, selalu mencari-cari alasan, walaupun bukan timingnya. Misalnya kita senang dengan seseorang di tempat ngajar di sekolah, Ustaz Bayu ya, misalnya, atau di pengajian. Kedengaran, weh. Pasti kita itu selalu menantikan momen-momen datang ke sekolah atau menantikan momen-momen datang ke tempat ngajar supaya ketemu dengan orang yang kita cintai itu. Berpikir. Kalaupun misalnya ternyata kita sedang tidak ada jam ngajar, kita itu selalu mencari-cari alasan, entah itu, Bu, ini ada antaran dari siswa, padahal bukan itu sebenarnya, selalu cari-cari alasan. Nah, kira-kira para kekasihnya Allah tuh gitu. Ketika diwajibkan dalam tanda kutip bertemunya Allah hanya 5 waktu yang wajib itu, para ulama ini selalu mencari-cari alasan supaya ada momen komunikasi juga dengan Allah di luar yang wajib itu, sehingga banyak melaksanakan sholat sunnah. Nah, demikian pula ketika kita sudah jatuh cinta kepada seseorang dan kita tahu ternyata orang tersebut adalah orang kaya, kita tetap tidak akan terpukau dengan rumahnya yang mewah. Sebagian orang terpukau dengan rumahnya yang mewah itu. Wah, ini rumahnya luar biasa. Kita mencintai A. Kita datang ke rumahnya A dengan bawa orang. Kawan kita ini karena dia tidak cinta dengan si A, dia hanya terpukau dengan rumahnya. Wah, ini rumahnya luar biasa, mewah sekali. Barang-barang yang ada di rumahnya ini antik-antik semua dan seterusnya. Pasti ini barang mahal dan seterusnya. Sedangkan kita setelah datang ke rumah itu dengan rumahnya, oke, memang wah ini bagus lah, ini bagus. Cuman bukan itu tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah bertemu dengan tuan rumahnya, yang dalam hal ini adalah orang yang kita cintai. Ketika kita masuk surga misalnya, memang terpukau kita dengan surganya, tapi bukan itu tujuan utama kita. Sehingga ketika kita datang ke rumahnya si A tadi itu, rumahnya bagus iya, tapi kita tidak ketemu dengan si A, pasti ada perasaan kecewa, ada perasaan sedih juga. Oke, rumahnya memang bagus, cuman tujuan utama saya datang ke rumah ini kan ketemu dengan tuan rumahnya. Ternyata tuan rumah yang saya cintai itu dan saya bicarakan kemana-mana, saya tidak ketemu di rumahnya. Nah, dengan ilustrasi seperti itu, iya ya, sangat masuk akal sekali. Para ulama itu mengatakan, kalau sudah di surga kemudian tidak ketemu Allah itu, aduh, ruginya luar biasa. Jadi justru nikmat terbesarnya bukan surganya, tapi nikmat terbesarnya adalah ketemu dengan Allahnya itu. Bahkan kita loh, tetap bahagia ketika ketemu dengan orang yang kita cintai, walaupun di gubuk yang sederhana. Iya. Rumah Tafiz, kamar sebelah. Tengah tebu. Hah? Tengah tebu. Aduh, itu lain cerita. Aduh. Jadi tetap ada perasaan bahagia walaupun tempatnya sangat sederhana, tapi kalau kita bertemu dengan orang yang kita cintai itu luar biasa sekali. Jadi bahkan dengan analogi seperti itu, seolah-olah ya ini kan modenya mode sufi gitu ya. Jadi justru surganya tidak penting ya, surganya itu makhluk kok. Justru yang lebih penting adalah ketemu dengan Allahnya. Percuma, bukan percuma juga, tidak percuma ya, nikmat Allah yang besar juga. Seolah-olah itu sangat rugi sekali kalau masuk surga tapi tidak ketemu dengan Allah. Kabar baiknya adalah katanya ya, berdasarkan cerita-cerita ini, saya tidak tahu riwayatnya dari mana, saya dengarkan dari ceramah-ceramah. Orang yang sering ngomongin Allah dalam arti membicarakan dalam ilmu kalam, ini potensi bertemu Allah di surga itu besar sekali. Amin. Mudah-mudahan kita Amin. Saya teringat dengan ini kisahnya siapa? Nabi Musa yang nggak terima ketika Nabi Muhammad bilang al ulama ummati ka anbiya Bani Israil itu kan. Ulamanya umatku itu seperti para nabinya Bani Israil. Nggak terima Nabi Musa. Nabi Musa itu kan salah satu nabi yang dalam tanda kutip ini agak cerewet itu kan. Tapi dengan makna positif, Yang kalau Nabi Musa nggak begitu itu, kita sekarang ini sholat 50 waktu di peristiwa Isra Mi'raj itu. Nggak terima datang gitu. tidur berarti ya? Hah? Nggak sempat tidur. Tempat makan, baru makan azan lagi. Kalau sehari aja 24 jam, berarti kalau 50 waktu setengah jam sekali dengan azan kan? Iya. Kalau kodok, Ini sudah nyari Kemudian datang itu kan di dalam mimpi Nabi Musa itu. Katanya ulamamu seperti nabi-nabi Bani Israil. Mana buktinya? Dipanggil. Ghazali. Nabi Imam Ghazali dipanggil. Nah, ini orangnya. Oh, kata Nabi Musa itu kan.
Siapa namamu itu? Ana Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi As-Syafi'i. Kemudian diprotes itu. Saya nanya namamu, bukan mbah-mbahmu, madhabmu, bukan. Kemudian dijawab sama Nabi Musa, sama Imam Ghazali itu. Saya ini ingin berbicara lama-lama dengan engkau, sebagaimana engkau dulu pernah berbicara lama dengan Allah. Bukankah engkau dulu pernah ditanya apa yang ada di tanganmu? Nabi Musa menjawab, ini tongkat, saya pakai berjalan, saya pakai begini begitu. Iya, mengembala itu. Padahal pertanyaannya itu simpel. Di tanganmu itu apa? Kan tinggal jawab tongkat, selesai. Oh, kata Nabi Musa, kan saya pengen lama-lama ngobrol dengan Allah. Saya juga begitu, pengen lama-lama ngobrol dengan orang yang pernah ngobrol langsung dengan Allah tanpa perantara. Artinya apa ya? Ya luar biasa lah peristiwa-peristiwa begitu itu. Jadi ketika di surga kita tidak hanya melihat Allah, juga melihat sifat-sifatnya. Ya, yang sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu kan sifat yang wujudiyah itu kan. Itu tanjizi kodim ya. Apanya itu? Komunikasi Allah dengan Nabi Musa. Khobar tersebut dalam Al-Quran. Itu tanjizi kodim. Kalau khobarnya itu khobar tentang kejadian-kejadian yang masa lalu, dalam arti kalam Allah bukan hanya yang ada di Quran ya. Kalamnya Allah yang berupa kalamun nafas. Kalamun nafas itu kan sudah ada sejak qadim. Nah, jadi yang berkaitan dengan informasi, tidak ada perintah atau larangan, itu dalam versi kitab Tijanud Daruri yang tadi kita diskusikan, itu masuk dalam tanjizi qadim. Ya. Terus gimana Sobat Bayu? Berarti seharusnya mudah ya, termasuk kalamullah yang mabaina daffatil mushaf ini, itu kan makhluk banget. Ya. Dan hanya salah satu makhluk ciptaan Allah. Begitu pula dengan kitab-kitab suci yang lainnya ya. Ya. Salah satu makhluk ciptaan Allah. Dan tidak serta-merta itu menjadi bahasa Allah. Ya. Mudah dong sebenarnya dipahami. Ya seharusnya mudah. Ciptaan gitu. Tidak harus output komunikasi, bahasa. Nah, makanya ketika kita paham terhadap teks-teks Quran, itu kan sebenarnya kita memahami makna yang maknanya itu musawin dengan kalamnya Allah. Musawin dengan ya makna. Lima yufhamu, apa bahasanya di sini? Ma yufhamu min sifat kalam. Sifat kalam. Istilahnya kan begitu. Itu juga saya juga berasumsi ya, hanya asumsi mentah yang sangat boleh jadi keliru. Ketika para ulama kemudian membaca ayat-ayatnya Allah, mungkin ada sebagian yang kasar ya, kalau sifat hijab tadi itu, sehingga menangkap dilalahnya sifat kalamnya Allah itu. Sehingga terlahirlah tafsir-tafsir yang berjilid-jilid seperti yang sangat luar biasa sekali. Ada tambahan barangkali topik yang lain? Sepertinya tidak ada. Tidak ada ya. Alhamdulillah nggak lama. Ya, jadi ta'alluqnya sifat kalam berarti berta'alluq dengan yang wajib, kemudian yang mustahil, dan juga dengan yang jaiz. Ta'alluqnya ada kalanya tanjizi qadim, ada yang suluhi qadim, dan tanjizi hadis. Ini saya tambahkan sedikit dari kitab Tijanud Daruri masih. Di sini dikatakan bahwa kalamnya Allah itu adalah satu sifat yang tunggal, dia tak terbilang, namun memiliki beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah berbentuk amar, ada perintah, kalamnya Allah yang memerintahkan kita misalnya. Kemudian ada nahi, ada larangan. Kemudian ada khobar, informasi. Ada wa'ad, janji-janji Allah. Kemudian ada wa'id, yakni ancaman-ancamannya Allah. Kemudian di sini ini hanya saya bacakan sepintas saja. Untuk penjelasannya bisa teman-teman kira-kirakan sendiri. Karena ini kan ketika saya baca berarti diperuntukkan kepada orang yang tidak di level pemula. Di sini dikatakan, ini saya langsung baca terjemahnya saja supaya lebih cepat. Ini terjemahan yang saya garap waktu itu, yang sampai sekarang tidak terbit-terbit. Kurang ajar juga ini. Promosi juga ya. Dan mesti bisa deh loh. Adapun ta'alluq sifat kalam. Jika dinisbatkan pada
selain perintah dan larangan, artinya ketika ta'alluq sifat kalam itu dinisbatkan pada khobar, wa'ad dan wa'id, maka itu disebut sebagai tanjizi qadim. Sementara jika dinisbatkan kepada perintah dan larangan, maka ada 3 kemungkinannya. Ya, ketika sifat kalamnya Allah dinisbatkan kepada perintah dan larangan, itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, bisa menjadi tanjizi qadim. Kapan disebut tanjizi qadim? Yakni apabila keberadaan objek yang diperintah dan dilarang tidak ada. Jadi ketika manusia belum tercipta, kira-kira begitu, manusia belum tercipta, perintahnya Allah dan larangan Allah itu tanjizi qadim. Kemudian, sementara jika objek yang diperintah dan dilarang harus ada, maka sebelum objeknya wujud, ia disebut sebagai suluhi qadim. Kayak manusia nih, kita semua kan sekarang dapat perintah dan larangan dari Allah. Ketika kita belum diciptakan sama Allah, itu artinya kan kita berpotensi ada pada saat itu. Nah, perintah dan larangan pada saat itu berstatus suluhi qadim. Sedangkan jika objeknya telah wujud seperti sekarang ini, maka perintah dan larangan Allah tersebut menjadi tanjizi hadis. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa sifat kalam itu bertaalluk pada wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, kalamnya Allah itu ada kalanya amr atau perintah, ada kalanya nahi, yakni larangan, ada khobar, informasi, ada wa'ad, janji, ada wa'id, yakni ancaman. Nah, dari 5 macam ini bisa kita buat skema terkait klasifikasi ta'alluqnya, bisa disebut tanjizi qadim, kemudian suluhi qadim, dan juga tanjizi hadis. Berdasarkan keterangan singkat tadi itulah. Teman-teman bisa buat skema sendiri kira-kira dari apa yang saya jelaskan barusan. Ini hanya tambahan aja lah sedikit untuk kelas di atas pemula sedikit ya. Ya, nggak disebutkan ini ta'alluq. Iya, nggak disebutkan soalnya di sini. Takut ada yang bertanyakan. Nah, ketika kalamnya Allah sudah berta'alluq dengan berbagai model ta'alluqnya tadi itu, entah itu tanjizi qadim atau suluhi qadim atau tanjizi hadis pada objek yang wajib, mustahil ataupun jaiz, maka outputnya, hasilnya adalah dilalah tadi gitu ya. Berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu itu ketika berta'alluq dengan wajib, mustahil ataupun jaiz, hasilnya atau outputnya adalah inkisaf. Nah, kira-kira begitu. Bentar, ini juga ada hal yang menarik nih di kitab Tijan Darur ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa wa Musa alaihi salam sami'a kalamullah bi ghairi harfin wala sautin kama yaral abraru dzatullahi ta'ala fil akhirah min ghairi jauharin wala arudin. Nah, ini lumayan menarik nih. Nabi Musa alaihi salam itu telah mendengar kalam Allah dengan tanpa huruf dan suara. Jadi ternyata peristiwa Nabi Musa ketika bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah itu juga tanpa huruf dan juga tanpa suara, sebagaimana orang-orang saleh, yakni para abror yang disebut sebagai abror itu ketika di akhirat dapat melihat zat Allah tanpa substansi dan aksiden. Iya, zat Allah. Istilahnya di sini adalah kama yarul abraru dzatallahi ta'ala fil akhirah min ghairi jawharin wala aradin. Bukan berarti Allahnya ada di akhirat, bukan begitu ya. Bukan berarti Allahnya itu ada di surga. Itu nanti kapan-kapan akan kita bahas. Ini sudah sih tadi tentang kalam atau hadisun nafas ya. Sebentar saya cari materi yang lain barangkali bisa dijadikan tambahan. Nah, ini penting juga nih. Saya jelaskan dari yang paling atas dulu ya. Wa'lam anna kalamallahi ta'ala yutlaqu 'alal kalamil qadim al-qa'imi bi dzatihi ta'ala wa 'alal kalamil lafzi al-makruh. Ketahuilah bahwa kalamnya Allah itu ya gampangnya ada yang berupa kalam qadim, ada yang berupa kalam lafzi. Tadi kita sudah jelaskan itu. Bima'na annahu ta'ala khalaqahu wa laysa li ahadin fi asli tarkibihi kasbun. Dalam arti lafaz Allah, kalam Allah yang berupa lafaz yang tertulis dalam Al-Qur'an yang kita temukan itu Allah ciptakan. Ini Ustaz Bayu, lebih jelas nih Ustaz Bayu. Bima'na annahu ta'ala khalaqahu. Allah yang menciptakan lafaz tersebut. Wa laysa li ahadin, tidak seorang pun fi aslin, yang dalam prinsipnya itu tarkibihi, bisa bisa menyusunnya.
Faman angkara annama baina daffatail mushafi kalamullah faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari kalam Allah yang termaktub di dalam Quran, bahasanya di sini adalah termaktub di antara dua sampul mushaf Quran itu, maka ia telah kafir. Dalam arti, kalau ada orang yang mengingkari bahwa lafal-lafal yang ada di dalam Al-Quran itu bukan kalam Allah, dia mengingkari dengan bilang begitu, ini bukan kalam Allah, maka fakut kafar katanya. Padahal masih tergantung kayaknya kan? Hah? Masih tergantung kayaknya. Nah, tergantungnya gimana maksudnya? Misalkan dia bilang kayak gitu bukan kalamullah, tapi dia yang maksudkan dengan kalamullah itu sifat. Gimana? Bukan yang qadim maksudnya begitu. Kan mabaina dafatil mushaf kan makhluk ya kan? Ya. Dia pengen menafikan bukan kalamullah yang sifat. Mic-nya mana Ustaz Bayu? Oh ini ada di sini. Oh, dia dipakai takut netizen. Ya kan? Jadi dia tuh udah belajar ilmu kalam nih. Wah, kalam itu sifat. Jadi dia menafikan, wah, mabaina dafatil mushaf ini bukan sifat. Oh iya. Berarti kan enggak kafir tuh. Tidak, maksudnya dengan pemahaman bahwa kalam ini adalah sifat. Nah, itu yang kayaknya di sini ada Iyalah, beberanya enggak langsung mutlak. illa ayyurida annahu laisa huwa sifatul qaimah. Nah, ini dia. Ini sudah terpotong dulu. Ini sudah ada isyarah ilahiyah, bukan uluhiyah ya. Uluhiyah, rububiyah jadi asma wa sifat. Itu sedikit tambahan barangkali bisa disudahi kalau sudah selesai. Ada tambahan lagi? Sudah cukup ya? Cukup. Oke, sementara itu dulu penjelasan dari kami terkait dengan sifat kalam. Di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas tentang kunuhu qadiron. Apa mau langsung dirambang? Bisa, nanti lagi kita diskusikan. Qadiron muridan aliman, karena sedikit. Hayyan sami'an basiran mutakaliman. Oke, sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kelebihan tolong dikembalikan. Kalau ada kekurangan ya minggu depan saja. Dicicil lagi. Allahu yafiquna ila sabilil anbiya wal mursalin wa ila ma khairina nahdil ulama wan nahdiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi